Dalam dunia teknologi, nama Infinix sudah tidak asing lagi di telinga para penggemar gadget di Indonesia. Meskipun begitu, ada satu produk terbaru yang tampaknya belum mendapatkan sorotan seharusnya. Infinix Indonesia dalam waktu dekat akan meluncurkan Infinix Zero 30 5G. Namun berdasarkan observasi kami, tampaknya ponsel ini kurang mendapat perhatian khusus dari para fans Infinix maupun para pecinta gadget lainnya. Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya mengapa demikian, mengingat spesifikasi yang diusung oleh Infinix Zero 30 5G bisa dibilang cukup kompetitif, terutama jika dibandingkan dengan saudaranya Infinix GT 10 Pro. Meskipun Infinix Zero 30 5G telah tersedia di pasar online seperti Tokopedia dengan harga sekitar 4 jutaan rupiah, ketertarikan masyarakat terhadap produk ini tampak belum sebesar produk-produk lain dari Infinix. Apa yang mungkin menjadi penyebabnya? Dalam konten kali ini kami akan mencoba memberikan beberapa analisis mengenai mengapa Infinix Zero 30 5G tampak kurang populer dibandingkan dengan Infinix GT 10 Pro. Jadi bagi kalian yang penasaran, yuk simak ulasan kami. Yang pertama, XOS di HP Infinix Zero 30 banyak bloatware. Di tengah maraknya persaingan pasar smartphone, setiap produsen berlomba-lomba menawarkan produk terbaik mereka. Infinix, salah satu pemain di industri ini, memiliki dua produk yang cukup mencuri perhatian Infinix GT 10 Pro dan Infinix Zero 30. Menariknya, meskipun GT 10 Pro tampil bersih dengan minim bloatware, hal ini tidak berlaku untuk Infinix Zero 30 yang seharusnya menjadi bintang utama di jajaran produk Infinix. Mengapa demikian? Terlepas dari statusnya sebagai flagship, Infinix Zero 30 justru dijejali dengan beragam bloatware melalui antarmuka XOS-nya. Hal ini tentunya mengecewakan, apalagi ketika separuh dari kapasitas penyimpanannya sudah dipenuhi oleh aplikasi pra-install tersebut. Ditambah lagi, Infinix tampak enggan memberikan kejelasan mengenai dukungan update untuk produknya, membuat konsumen bertanya-tanya tentang masa depan perangkat yang mereka miliki. Harapan banyak orang tentu saja agar Infinix Zero 30 bisa tampil lebih bersih tanpa bloatware dan iklan yang mengganggu. Sebagai flagship, harapan tersebut tentu bukanlah hal yang berlebihan, apalagi jika melihat contoh dari produsen lain seperti Samsung yang berhasil menawarkan antarmuka yang clean. Namun tampaknya Infinix masih memilih untuk berjalan di jalur mereka sendiri dengan XOS yang penuh iklan. Apakah keputusan ini akan mempengaruhi popularitas Infinix Zero 30 di pasaran? Yang kedua, layar tidak memiliki sertifikasi HDR. Meskipun Infinix Zero 30 5G menawarkan layar berkualitas yang sempurna untuk menikmati film, sayangnya ponsel ini belum mendukung fitur HDR. Keabsenan fitur ini tentu bukanlah hal yang fatal, namun membuatnya tertinggal dari beberapa pesaingnya yang telah mendapatkan sertifikasi Dolby Vision. Keunggulan memiliki dukungan HDR dan Dolby Vision terletak pada kemampuannya menampilkan rentang dinamis yang lebih luas pada konten yang ditampilkan. Sebagai contoh, saat menikmati konten dari YouTube atau Netflix, keseimbangan warna putih akan lebih optimal dan penampilannya menjadi lebih menarik. Namun satu hal yang patut diapresiasi dari Infinix Zero 30 5G adalah dukungannya terhadap Wide Vinyl L1 yang memungkinkan pengguna untuk menikmati konten Netflix dengan resolusi Full HD. Meskipun demikian, dukungan HDR dan Dolby Vision tentunya akan meningkatkan pengalaman menonton menjadi lebih imersif. Yang ketiga, performa Dimensity 8020 cenderung mudah throttling. Infinix Zero 30 5G memang menawarkan kecepatan yang impresif saat digunakan untuk navigasi dan gaming, namun bagaimanakah kemampuannya menjaga performa maksimal dalam penggunaan yang berintensitas tinggi dan berdurasi panjang? Dalam uji sustained performance, Infinix Zero 30 5G terlihat mengalami kendala. Ponsel ini cenderung mengalami throttling, sebuah mekanisme yang menurunkan performa guna menjaga suhu perangkat tetap optimal. Dari hasil pengujian CPU throttling test yang kami lakukan, performa Infinix Zero 30 5G terbilang kurang memuaskan. Setelah diuji selama 1 jam, ponsel hanya mampu mempertahankan sekitar 62% dari performa maksimalnya. Walau demikian, grafik performanya tidak menunjukkan penurunan drastis atau mendadak. Hal ini berarti pengalaman gaming kalian tetap stabil. Plus, bagian belakang ponsel tidak terasa terlalu panas meskipun diuji dalam durasi yang lama. Dalam penggunaan sehari-hari, terutama saat gaming, kemungkinan besar kalian tidak akan menekan ponsel hingga sejauh itu. Dengan kata lain, pengalaman gaming kalian kemungkinan besar akan berjalan lancar. Namun jika kalian merasakan adanya penurunan frame rate, solusi seperti cooling pad bisa menjadi pertimbangan untuk mengoptimalkannya kembali. Yang keempat, tanpa 3, jack audio port dan slot memori eksternal. Ketika berbicara tentang fitur standar yang diharapkan dari ponsel kelas menengah, port audio 3,5 mm untuk earphone berkabel seringkali menjadi salah satu yang utama.
Namun tampaknya Infinix Zero 30 5G memilih untuk memisahkan diri dari konvensi tersebut. Ditambah lagi ponsel ini memutuskan untuk tidak menyertakan slot untuk memori eksternal, sebuah keputusan yang mungkin mengecewakan bagi beberapa pengguna. Sementara itu, saudaranya Infinix GT 10 Pro justru tampil lebih komplit dengan hadirnya jack audio 3,5 mm dan slot memori eksternal. Ironisnya, Infinix Zero 30 5G yang seharusnya menjadi flagship malah terlihat lebih minimalis dalam hal fitur-fitur tersebut. Yang kelima, harga HP Zero 30 cenderung mahal untuk masyarakat Indonesia. Berdasarkan riset dari berbagai sumber portal berita tren konsumsi masyarakat Indonesia dalam memilih ponsel cenderung berkisar pada harga 1 hingga 3 jutaan. Oleh karena itu, ketika sebuah ponsel dengan harga 4 jutaan memasuki pasar Indonesia, banyak konsumen yang mulai mempertimbangkan ulang keputusan pembeliannya. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa harga tidak selalu menjadi faktor utama. Sebagai bukti, ponsel Poco F5 dari Xiaomi dengan banderol 5 jutaan berhasil menjadi penjualan terlaris. Bahkan mengungguli merek-merek ternama lainnya seperti Samsung, Realme, dan tentu saja Infinix. Meski demikian, citra brand Infinix di mata konsumen Indonesia tampaknya masih memerlukan waktu untuk semakin diterima. Dengan kehadiran ponsel baru berharga 4 jutaan, ada kemungkinan penggemar setia Infinix akan berpikir 2 kali sebelum memutuskan pembelian. Di sisi lain, Infinix GT 10 Pro yang berada di segmen harga menengah telah berhasil mendapatkan tempat di hati konsumen. Dengan harga yang relatif terjangkau dan fitur-fitur yang menarik, ponsel ini menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin memiliki perangkat terbaru tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Hal inilah yang mungkin menjadikan Infinix GT 10 Pro lebih diminati ketimbang Zero 30. Yang keenam, fast charging ponsel ini mengalami penurunan dari Zero Ultra. Seandainya Infinix Zero 30 mempertahankan fitur fast charging 180 Watt yang menjadi ciri khas dari seri sebelumnya Zero Ultra, bisa jadi ponsel ini akan mendominasi pasaran Indonesia. Sayangnya, ada sebuah perubahan strategis yang mungkin mengecewakan beberapa konsumen. Ponsel ini mengalami downgrade dalam hal kapasitas pengisian daya cepat. Dari 180 Watt pada Zero Ultra turun menjadi 68 Watt di Zero 30. Meski mungkin bagi sebagian masyarakat Indonesia fitur fast charging bukan menjadi prioritas utama dalam memilih ponsel, menurut pandangan saya, kapasitas pengisian daya cepat ini menjadi salah satu faktor yang cukup krusial, terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi dan memerlukan perangkat yang selalu siap sedia. Untuk harganya sendiri di pasar Indonesia akan mulai dijual pada Rp4.299.000 pada varian RAM 12/256 GB. Menurut kalian, apakah sudah cocok harga ponsel ini dijual harga segitu? Demikianlah ulasan singkat dari saya mengenai alasan kurangnya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap Infinix Zero 30. Meskipun saya telah berbagi konten tentang Zero 30, tampaknya gairah para penggemar Infinix tidak begitu membara seperti yang saya harapkan. Sebaliknya, Infinix GT 10 Pro masih menjadi bintang di antara lini produk Infinix. Apa yang membuat Zero 30 kurang mendapat perhatian di Indonesia? Saya sangat penasaran dengan pendapat kalian. Silakan bagi pemikiran dan opini kalian di kolom komentar. Saya sangat berharap dapat mengetahui perspektif kalian.